Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program acara Mimbar Ramadan. Ramadan di hati, Ramadan dinanti. Alhamdulillah Bu Alin, kali ini kita bisa kembali lagi di acara Mimbar Ramadan yang ditayangkan di YouTube-nya SDN 023 Pajagalan. Nah, jangan lupa nih, SDN 023 Pajagalan juga mempunyai IG loh. Kalian bisa follow Instagramnya di SDN 023 Pajagalan supaya kalian dapat informasi yang terkini. Betul nggak Bu Laras? Betul Bu Alin. Nah, sebelum kita memulai acara hari ini, coba kalian klik dulu lonceng subscribe-nya, kemudian like dan komen. Oh ya anak-anak, sebelum kita memulai program ini, kalian belum berkenalan ya? Perkenalkan, nama Ibu Laras dan Ibu Alin. Nah, kita berdua akan menemani kalian selama 20 menit ke depan dalam acara Mimbar Ramadan. Nah, di dalam program Mimbar Ramadan ini ada tentang Yuk Mengaji. Ya, dibawakannya dengan siapa nih? Nah, program Yuk Mengaji ini kita akan didampingi oleh Bu Nani, yaitu guru PAI di SDN 023 Pajagalan. Selain itu, Bu Alin, ada juga Mutiara Kisah yang akan dibawakan oleh siapa? Pak Ustadz Diana. Nah, beliau ini juga sama dari guru SDN 023 Pajagalan. Nah, ngomong-ngomong nih Bu Alin, tahu nggak sih Mimbar Ramadan ini ada singkatannya loh. Apa ya, Bu Laras? Nah, Mimbar Ramadan ini yaitu singkatan dari menggali ilmu ya. Nah, betul sekali, menggali ilmu di bulan Ramadan. Jadi, selama di bulan Ramadan itu kita mencari banyak-banyak kebaikan dengan melihat atau menyimak tayangan yang bermanfaat tentunya, yang dapat memberikan kita ilmu. Nah, betul nih Bu Laras. Nah, kita nggak usah nunggu berlama-lama lagi yuk. Kita langsung menyaksikan aja dari Yuk Mengaji bersama Bu Nani. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini? Semuanya sehat-sehat ya? Meskipun dalam keadaan saum, tapi tetap semangat. Ya. Kemudian hari ini, seperti biasa kita akan mengikuti program Yuk Mengaji. Tapi hari ini kita akan belajar surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ibu pengen tahu dulu, Al-Ikhlas artinya apa ya? Oh ya, betul. Al-Ikhlas artinya memurnikan. Memurnikan siapa? Memurnikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian surat Al-Ikhlas ada berapa ayat? 4 ayat. Hebat ya. Kita mulai saja ya belajar surat Al-Ikhlasnya. Silahkan kita mulai saja bacaan surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itulah bacaan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Kemudian kita bareng-bareng yuk ngaji, ibu sekali, kemudian kalian sekali. Dari mulai basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, silahkan. Qul huwallahu ahad. Betul, hebat. Yang kedua, Allahus samad. Ya, silahkan. Allahus samad. Hebat. Kemudian ayat ketiga. Lam yalid walam yulad. Ya, mulai. Lam yalid walam yulad. Hebat. Kemudian ayat yang terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, silakan.
walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Ibu akan membahas kesalahan yang ada di surat Al-Ikhlas. Cara membacanya, tadi sedikit saja ya. Nah, di antara bacaan surat Al-Ikhlas, kebanyakan yang sering salah itu membacanya ketika ayat kedua. Ya, kebanyakan membacanya Allahu Somad. Seharusnya membacanya Allahu Somad. Masukkan dulu karena ini ada tasydid. Ya, Allahu Somad. Lam yalid walam yulad. Nah, kemudian di akhir-akhir ayat nih ada yang tanda biru, huruf dal, ya, ahad, yulad. Ini namanya qalqalah, ya. Jadi bukan qul huwallahu ahad, Allahus somad, hus-somad. Lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan begitu. Tapi harus ada qalqalahnya. Qul huwallahu ahad. Ya, tapi tidak ditahan dulu, langsung ahad, bukan ahad, bukan begitu, tapi ahad. Ya, kemudian yang kedua, Allahus somad. Lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, gimana? Sudah paham? Sudah bisa bacaan surat Al-Ikhlas? Ibu yakin semua anak yang soleh dan soleha yang ada di rumah hari ini pasti semuanya bisa. Nah, supaya lebih lancar lagi kita ulang saja ya surat Al-Ikhlas bareng-bareng. Dimulai dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah belajar surat Al-Ikhlas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan ada surat-surat pendek yang lainnya. Bertemu lagi sama Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, kita telah mendengarkan Bu Nani mengaji. Dan anak-anak tentunya mungkin belajar ya, Bu Laras di rumah mungkin bersama-sama ikut mengaji. Ya, betul sekali. Terima kasih Bu Nani telah membimbing anak-anak walaupun dari rumah. Alhamdulillah kita telah menyimak pembelajaran mengaji bersama Bu Nani. Nah, sekarang kita akan menyimak sama-sama nih cerita tentang Mutiara Kisah. Mutiara Kisah yang akan dibawakan oleh Pak Yana. Nah, siapa di sini yang mau menyaksikannya? Pasti semuanya nih, udah gak sabar kan? Nah, betul sekali. Yuk kita simak sama-sama. Sebelum kita menyimak Mutiara Kisah, mari kita nikmati sejenak cover lagu dari grup Gambus SDN 023 Pajagalan. Terapukan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, orang tua yang luar biasa yang senantiasa mendampingi putra-putrinya di rumah masing-masing. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kajian Mutiara Kisah pada hari ini. Mudah-mudahan kisah ini kembali bisa dipetik hikmahnya, kembali bisa diamalkan apa yang terbaik dari kisah ini, dan mudah-mudahan dari kisah ini merubah karakter kita dari yang tidak baik menjadi baik. Mari kita saksikan kisah berikut ini. Dunia semakin banyak dihuni manusia. Mereka membentuk keluarga, suku-suku, dan hidup berdampingan penuh kedamaian. Tetapi mereka telah melupakan wasiat Nabi Adam alaihissalam untuk selalu menyembah Allah, pencipta alam semesta. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka sembah, melainkan berhala-berhala yang sama sekali tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada mereka. Mereka benar-benar telah termakan bujukan dan rayuan setan yang menyesatkan. Di tengah kebejatan moral dan kerusakan akidah itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada orang-orang yang tersesat. Tugas beliau adalah menuntun manusia menuju jalan yang benar. Nabi Nuh alaihissalam merupakan generasi ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ayah Nabi Nuh alaihissalam bernama Lamik bin Metussalih. Nabi Nuh alaihissalam menyeru, "Wahai umatku, ketahuilah bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintah untuk mengajak kalian ke jalan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa dan tiada Tuhan selain Dia. Berhentilah menyembah berhala, karena sesungguhnya berhala adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kita." Nabi Nuh alaihissalam berdakwah terang-terangan. Dia mendatangi setiap tempat penyembahan berhala, bahkan berkunjung dari satu pintu rumah ke pintu rumah yang lain. Namun tetap saja mereka menolak ajaran Nabi Nuh alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, "Hai Nuh, tahu apa kau tentang Tuhan kami? Kau hanyalah manusia baru yang tidak tahu apa-apa. Ini adalah tradisi nenek moyang kami, jadi kau tidak berhak melarang kami. Pergilah kau Nuh, jangan usik penyembahan kami. Jangan kau rendahkan berhala-berhala kami, karena berhala-berhala itulah yang telah menyelamatkan kami dari kekeringan. Dia pula yang memberikan hujan dan pangan," sahut yang lain. "Astagfirullah, bertobatlah kepada Allah," Nabi Nuh alaihissalam mendesah. Lalu pergi dari hadapan mereka dan berpindah ke rumah ibadah serta rumah penduduk yang lain. Seperti itulah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Dia tidak pernah mengenal lelah, apalagi menyerah. Walau cacian, makian, dan cercaan selalu ia dapatkan, namun semua itu tidak menghalanginya untuk terus mendakwahkan ajaran Allah. Ia amat sabar menghadapi kaumnya yang keras kepala. 950 tahun bukanlah waktu yang pendek. Selama itulah Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya agar bertobat, memohon ampunan, dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang ratusan tahun itu, tidak banyak manusia yang menjadi pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Namun demikian, Nabi Nuh alaihissalam tidak putus asa dan tidak bosan mendakwahkan ajaran Tuhan Allah Azza wa Jalla. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh alaihissalam memberi peringatan kepada kaumnya bahwa akan datang banjir besar. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka ia akan ditenggelamkan banjir besar. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya ia akan terselamatkan. Karena itu, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seru Nabi Nuh alaihissalam. Namun kaum Nabi Nuh alaihissalam tetap tidak menghiraukannya. Mereka tetap larut dalam menyembah berhala. Untuk menggambarkan dahsyatnya banjir, Nabi Nuh alaihissalam membuat galian-galian di tanah, lalu memenuhinya dengan air hingga terbentuklah sungai. Nabi Nuh alaihissalam memberi perumpamaan kepada kaumnya.
bagaimana jika air sungai ini meluap dan membanjiri tempat tinggal kalian? Tentu kalian tidak akan dapat menghindari air bah yang meluap. Hahaha. Seketika tawa mereka pecah. Mereka menganggap ancaman Nabi Nuh alaihissalam sangat tidak masuk akal. Buktikan ancamanmu itu, wahai Nuh. Bagaimana mungkin di musim kering dan di tengah gurun pasir seperti ini akan terjadi banjir? Jika kata-katamu memang benar, kami akan menerimanya sebagai hukuman. Hahaha. Tawa mereka kembali meledek. Begitu keras hati umat Nabi Nuh alaihissalam, mereka tetap tidak berubah. Bermacam-macam jalan dakwah telah ditempuh, tetapi mereka sama sekali tidak pernah menghargai perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka justru membenci Nabi Nuh alaihissalam hingga mencoba membunuhnya. Di tengah kesedihan yang dalam, Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Sang Khalik, "Ya Allah, tolonglah hambamu yang lemah ini untuk mengatasi umat yang tidak mau mendengar seruanmu." Terima kasih Pak Ustadz Diana yang telah memaparkan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa diambil hikmahnya ya. Betul nggak, Bu Laras? Iya, betul sekali, dan juga harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah Bu Alin, ternyata waktunya sudah tidak terasa ya, sudah di ujung waktu juga, dan sebentar lagi akan mendengarkan kumandang azan maghrib. Iya, betul sekali. Dan juga mungkin kalian masih ada waktu nih, mungkin Bu Laras yang biasa membantu orang tua mungkin ya menyiapkan takjil dan menyiapkan buka puasa untuk keluarga. Betul nggak? Betul sekali Bu Alin. Nah, jangan lupa ya, setiap sebelum buka puasa, kalian menyaksikan tayangan yang ada di channel YouTube SDN 023 Pajagalan setiap hari. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di penghujung acara. Tak terasa nih anak-anak, sebentar lagi waktu azan maghrib akan berkumandang. Iya, betul banget nih Bu Laras. Mungkin anak-anak yang ada di rumah sedang menyiapkan takjil dan menu buka puasa untuk hari ini ya Bu Laras. Betul sekali Bu Alin. Nah, setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 17.30, Mimbar Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan dinanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.